Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Oke. Baik, silakan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk 1 orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya. Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay.
Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Merdeka. Kita masih dalam suasana hari kemerdekaan dan saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam peribadatan. Mari kita masuk di dalam ruang saat teduh. Setia sampai akhir, mengasihimu Yesus.
bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita masuk di hadapan tahtanya untuk menyembah dan memuliakan namanya. Oleh sebab itu saya undang bagi setiap kita saat ini untuk bangkit berdiri bersama-sama dan dengarkanlah panggilannya dari Mazmur 66 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Memazmurkanlah namamu. Dan mari kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita memuliakan namanya, memazmurkan namanya.
Umatnya pujilah, haleluya. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan taktanya, pasti Ia berkenan, haleluya. Pandanglah Tuhan, pandanglah Tuhan, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sormatu turun dari sorga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Hanya Dia Raja yang pantas menerima pujian dan sorak-sorai. Mari kita nyanyikan pujian ini. Pujilah Sang Kristus, pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Hormat bagi Allah Bapa di tempat kudus-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita datang di hadapan-Nya mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sebab Dialah pribadi yang sanggup melakukan segala yang besar bagi kita. Saat tidak ada tempat bagi kita untuk mengadu, tidak ada tempat bagi kita untuk menceritakan keluh kesah kita, mari kita datang di hadapan-Nya. Saat ini mari kita berdoa. Mari saya undang jemaat untuk menceritakan segala sesuatu yang saat ini ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Memohon belas kasihan-Nya juga untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri, mengakui keberdosaan kami, menyadari Tuhan bahwa banyak sekali tindakan dan perbuatan yang telah kami lakukan yang menyimpang daripada-Mu. Oleh sebab itu kami mengakui keberdosaan kami mengakui kesalahan kami tertunduk malu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dosa kami dan menerima kami kembali. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk segala hal yang terjadi atas kehidupan kami. Penindasan, duka cita, bahkan hati yang sedang bersedih, maupun masalah yang sedang menghimpit kami. Kami datang di hadapan-Mu dan membawa segala perkara kami. Biarlah Engkau pribadi yang mengerjakan yang terbaik bagi kami, dan biarlah Engkau yang mengubah kami menjadi pribadi yang sempurna sesuai dengan apa yang Engkau ingin nyatakan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu juga yang terus menerus menjadi pengingat, menjadi penuntun kami, agar kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu atas kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan maaf kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni segala dosa kami, dan biarlah Engkau yang juga mendengar segala keluh kesah kami dan menjawab sesuai dengan waktu dan rancangan yang sedang Engkau siapkan. Dan kami hanya berharap dan percaya serta menunggu sampai waktu Tuhan dinyatakan atas kami. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Jemaat yang terkasih, kita telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan juga telah menceritakan segala keluh kesah kita. Dan mari kita bersama-sama percaya bahwa nanti jikalau tiba saatnya Tuhan akan menyatakannya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita tetap memegang iman dan kepercayaan itu dan tetap berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 66 ayat 19 sampai dengan 20. Begini bunyinya. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Biarlah firman ini yang kita tetap pegang teguh dan imani di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya undang bagi setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui komitmen kita melalui bacaan bertanggapan dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Bersama-sama kita akan membacakannya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman-Nya lah yang sanggup mengubahkan kita dan menguatkan kita. Dan kita percaya Dia sanggup melakukan perkara yang jauh dari pikiran kita. Karena Dialah Allah kita. Dia sanggup. Besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh beribadah kepada Dia dan kita boleh kembali merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari saja kita semua untuk boleh menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan jikalau pada saat ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Allah yang boleh berbicara kepada setiap kami masing-masing. Allah yang boleh menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi diri kami, bagi setiap kami ketika kami menjalani hidup hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah yang boleh bekerja. Tuhan tolong juga hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Allah yang boleh memberkati dan menaungi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah beribadah di dalam situasi yang asing. Mari saja kita semua untuk boleh membuka Alkitab kita dari Mazmur 137 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 137 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu yang keempat di bulan Agustus. Berarti kurang lebih sudah 5 bulan ya kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Di bulan Maret yang lalu sejak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, maka pemerintah menghimbau masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak berada di dalam kerumunan yang banyak orang. Salah satunya adalah mengenai ibadah. Nah, sejak saat itulah banyak gereja-gereja yang akhirnya mengalihkan ibadahnya menjadi ibadah online. Termasuk salah satunya gereja kita, GKKA Indonesia Banjarmasin. Nah Bapak Ibu, hal ini pasti membuat kita menjadi kurang nyaman atau bahkan merasa nggak enak ibadah di rumah. Ya, suatu kali mama saya ketika telepon berbicara kepada saya berkata demikian. Aduh, sampai kapan ya seperti ini? Ibadah di rumah, nggak bisa kemana-mana. Terus sekarang kalau ibadah tuh ribet gitu ya. Kalau dulu kan enak, tinggal pergi ke gereja, duduk, diam, manis, mendengarkan. Sekarang ibadah itu mesti buka HP, buka YouTube, pencet sana, pencet sini. Belum lagi kalau terjadi error ya. Jadi makin repot. Ya, buat mama saya ibadah saat ini menjadi semakin sulit, menjadi semakin repot. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perasaan seperti ini saya yakin bukan hanya dirasakan oleh mama saya. Perasaan seperti ini pasti juga kita rasakan di tempat ini. Ya, banyak jemaat yang berkata, "Jangan tahu kapan kita bisa kembali beribadah di gereja. Aduh, sudah kangen rasanya jangan tahu mau ibadah di gereja." Bahkan ada jemaat yang juga bercerita di hari Minggu ketika itu dia bangun pagi gitu ya. Dia bangun pagi-pagi, kemudian dia mandi, dia berdandan, dia mau pergi ke gereja. Ketika dia udah rapi, udah siap pergi untuk berangkat ke gereja, anaknya berkata, "Mau kemana?" Bapak Ibu jemaat ini kemudian berkata, "Saya mau pergi ke gereja, saya mau ibadah." Nah Bapak Ibu, dia lupa kalau saat ini gereja itu tutup. Semua kegiatan gak ada. Ibadah-ibadah dialihkan menjadi ibadah online di rumah masing-masing. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah baru segelintir orang-orang yang mengalami rasanya rindu untuk beribadah di gereja.
Belum lagi mungkin ada orang yang bilang, aduh ibadah di rumah itu nggak enak. Kenapa? Karena kalau di rumah itu banyak gangguannya. Entah anak nggak bisa diem, yang satu nangis, yang satu jalan sana jalan sini, entah yang mungkin minta makan. Belum lagi mungkin ada telepon, ada orang datang pencet bel. Wah pokoknya ibadah di rumah nggak enak. Ini menjadi ibadah yang tidak kusuk gitu ya, tidak hikmat dengan suasana yang tidak mendukung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kita alami dan kita rasakan saat ini. Kita merasa kualitas ibadah kita menurun. Kita merasa hadirat Allah tidak ada. Berbeda kalau kita datang ke gereja. Baru sampai depan gerbang gereja aja mungkin kita bilang hadirat Allah sudah terasa. Tetapi ketika di rumah, aduh begitu kering sekali rasanya. Saudara, keadaan seperti ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Ketika itu mereka tidak lagi dapat beribadah di bait Allah. Mereka merasa juga tidak dapat bernyanyi bagi Allah dengan penuh sukacita. Kenapa Bapak Ibu? Karena bait Allah ketika itu hancur. Bahkan diri mereka sendiri juga sedang berada di dalam tawanan. Mereka sedang di dalam pembuangan, yaitu di negeri Babel, di mana orang-orang tidak mengenal Allah. Nah Bapak Ibu, dengan keadaan seperti inilah yang akhirnya membuat mereka memiliki kerinduan yang begitu mendalam akan bait Allah. Mereka begitu merindukan akan Yerusalem, kota yang mereka cintai. Inilah yang Yeremia gambarkan di dalam Mazmur 137 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Bapak Ibu, Yeremia ketika itu begitu merasakan, begitu haus akan adanya bait Allah. Tetapi mereka bangsa Israel tidak dapat pergi ke bait Allah. Mereka tidak lagi dapat beribadah. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Mereka juga merindukan untuk bisa bernyanyi, untuk bisa memuji Allah dengan alat musik yang mereka miliki. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, alat musik yang mereka miliki ketika itu kecapi, mereka tanggalkan, mereka gantungkan pada pohon-pohon gandarusa. Mereka tidak lagi dapat memainkan alat musik mereka. Mereka tidak lagi dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan mereka ini malah diejek gitu ya. Diejek oleh bangsa yang sedang menindas mereka. Diejek oleh bangsa yang sedang menyiksa mereka untuk mereka dapat bekerja paksa. Mereka diminta untuk menyanyikan pujian, nyanyikan nyanyian dari Sion. Padahal Bapak Ibu mereka tahu nyanyian dari Sion ini adalah nyanyian untuk kemuliaan Tuhan. Nyanyian yang hanya ditujukan kepada Allah saja. Tetapi bangsa Babel ketika itu tahu bahwa mereka ini, bangsa Israel ketika itu begitu merindukan kota Yerusalem, begitu merindukan bait Allah. Karena mereka bangsa Israel juga sering berkata, sering berbincang mengenai keadaan Yerusalem, keadaan kota Sion ketika itu. Jadi ketika bangsa Babel tahu akan kerinduan orang-orang Israel ketika itu, maka bangsa Babel meminta mereka ya, mengejek-ejek bangsa Israel untuk dapat menyanyikan pujian dari Sion. Hingga akhirnya Bapak Ibu, Yeremia di ayat yang keempat berkata demikian, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bapak Ibu, dengan keadaan yang seperti ini, mereka sedang dalam tawanan, mereka sedang dalam pembuangan, mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu kemudian mereka dipaksa untuk menyanyikan pujian bagi Allah. Mereka dipaksa untuk mereka memainkan alat musik. Sehingga mereka dapat berkata, bagaimana kami menyanyikan pujian, nyanyian Tuhan di negeri asing.
Bapak Ibu, keadaan mereka seperti ini bukankah sedikit banyak sama seperti keadaan kita saat ini? Walaupun kita tidak dalam keadaan ditindas, kita tidak berada di dalam pembuangan, tetapi saat ini kita dipaksa beribadah di tempat asing. Kita dipaksa beribadah tidak di dalam gedung gereja. Kerinduan kita akan ibadah di dalam gereja pasti sama besarnya seperti kerinduan yang dirasakan oleh bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sayangnya bagi bangsa Israel ketika mereka berkata, aku begitu merindukan akan bait Allah, aku merindukan untuk memuji Tuhan, aku merindukan untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu, pemahaman mereka, pemahaman bangsa Israel, itu pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena bagi mereka, Yerusalem adalah sebuah kota yang menjadi pusat kebanggaan bagi mereka. Karena di dalam kota Yerusalem itu, di sana ada bait Allah, di mana bait Allah itu adalah tempat mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Bait Allah atau kota Yerusalem itu adalah tempat di mana mereka mengadakan korban bakaran kepada Allah, tempat di mana mereka mengadakan pendamaian, bahkan di sana juga tempat adanya Allah. Jadi ketika mereka berkata, bagaimana kami dapat menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Karena buat mereka Bapak Ibu, Allah hanya hadir di kota Yerusalem. Allah hanya berada di dalam bait Allah. Dan ketika mereka berkata, bagaimana saya dapat menyanyikan pujian bagi Tuhan di negeri asing, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah? Karena bagi mereka, bagi bangsa Israel, Allah itu tidak ada di Babel. Allah itu tidak ada di negara itu. Allah itu tidak ada di tengah-tengah orang kafir. Sayang Bapak Ibu, pemahaman mereka ini. Tetapi mari Bapak Ibu kita melihat apa yang sebenarnya menjadi esensi dari sebuah ibadah. Jangan-jangan Bapak Ibu ketika kita berkata, aduh saya begitu merindukan beribadah di gereja, saya begitu merindukan menaikkan pujian, memainkan alat musik, mendengarkan lagu-lagu di gereja. Jangan-jangan pemahaman kita akan ibadah sama seperti bangsa Israel, yaitu bahwa Allah hanya berada di gereja, Allah hanya berada di tempat ini. Tetapi mari Bapak Ibu, apa yang menjadi esensi dari ibadah? Esensi dari ibadah bukanlah sebuah tempat, bukan pula hanya sebuah bangunan. Tetapi esensi dari ibadah adalah berbicara mengenai siapa yang menjadi pusat dari ibadah yang kita lakukan. Ini yang pertama yang kita tanyakan kepada diri kita. Ketika kita bilang esensi dari ibadah adalah siapa yang menjadi pusat ketika kita beribadah. Bukankah seharusnya yang menjadi pusat bagi kita adalah Allah itu sendiri? Nah, kalau ketika kita bilang yang menjadi pusat dari ibadah adalah Allah itu sendiri, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang Allah suka dari ibadah? Apa yang Allah suka, apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam ibadah? Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua, di sana Samuel berkata demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Samuel di sana menyadari bahwa esensi dari sebuah ibadah bukan hanya sekedar memberikan korban persembahan kepada Allah, memberikan korban bakaran kepada Allah, tetapi esensi dari sebuah ibadah adalah
mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat kembali apa yang dirasakan, yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan. Yang mereka rasakan adalah mereka memang begitu merindukan akan bait Allah. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, mereka kehilangan hal yang terpenting di dalam ibadah. Mereka kehilangan Allah. Kenapa? Karena buat mereka Allah itu berada di sana, di dalam bait Allah. Sedangkan bait Allah sudah hancur. Kalau hancur berarti Allahnya masih ada atau tidak? Gak ada. Buat mereka ketika bait Allah itu hancur, maka Allah itu sendiri sudah tidak ada lagi di kota itu. Bapak Ibu, jangan kita berpikir demikian. Ketika kita bilang, aduh saya gak bisa beribadah di rumah, saya rindu ibadah di gereja. Bapak Ibu, jangan sampai kita memiliki pemahaman yang sama dengan bangsa Israel. Kita berpusat kepada gedungnya saja, kita berpusat kepada bangunannya saja, tetapi kita kehilangan esensi, kita kehilangan makna dari ibadah itu sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita kembali mengingat, kembali melihat bahwa esensi dari sebuah ibadah adalah berbicara mengenai apa yang Allah suka dan apa yang Allah inginkan untuk dapat kita lakukan. Musriki, Bapak Ibu, ketika beberapa waktu lalu ya, ketika beliau membawakan firman Tuhan di persekutuan Kosutri ya, beliau membawakan juga tentang ibadah. Musriki berkata demikian, kita itu jangan terpaku pada perintilan ibadah dan layar kaca, tetapi kita itu harus fokus dengan hal yang penting dari ibadah. Nah, kalau saat ini kita hanya bisa beribadah di rumah dan secara online, ya gunakan itu dengan baik agar kita tetap terhubung dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita hanya bisa beribadah dengan lembaran ringkasan khotbah dan susunan liturgi yang dibagikan, ya nikmatilah itu. Jangan kita hanya fokus pada cara dan perintilan ibadahnya saja. Nah Bapak Ibu, seringkali kita hanya terfokus kepada perintilan ibadah. Kita hanya terfokus kepada apa yang saya senang, apa yang saya sukai ketika beribadah. Beribadah itu kadang buat kita ya harus di gereja. Ketika kita harus beribadah di rumah, mungkin ada yang berkata itu namanya bukan ibadah. Bapak Ibu, memang kondisi ini adalah kondisi yang tidak ideal yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami. Kita semua merasakannya ya. Tetapi mari Bapak Ibu, jangan kita terfokus atau terpaku pada perintilan ibadah. Jangan hanya kita terfokus kepada layar kaca yang kita lihat. Tetapi biarlah mari ketika kita beribadah, ketika kita memberikan waktu kita, diri kita untuk mengikuti ibadah, mari kita sungguh-sungguh memberikan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ibadah biasanya pemimpin ibadah itu ya, pemimpin liturgos itu mengajak kita untuk berdiri ya. Biasanya kalau liturgos berkata, mari Bapak Ibu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita semua pasti berdiri, benar ya? Kecuali kalau ada di antara kita orang yang tidak bisa berdiri, orang yang cacat ya. Lantas ketika kita melihat orang yang tidak dapat berdiri ini, apakah kemudian kita bilang, oh kamu ini bukan ibadah, kamu ini tidak melakukan ibadah itu kepada Tuhan dengan sepenuh hati, karena kamu hanya duduk saja, disuruh berdiri kamu malah duduk aja. Bapak Ibu, apakah kita berkata demikian? Saya yakin tidak, bukan. Ketika orang ini yang cacat ini tidak bisa berdiri, dia hanya duduk berdiam diri, dia juga beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan hanya fokus kepada ritualnya saja, jangan hanya fokus kepada perintilannya saja, tetapi mari ketika kita ibadah hari Minggu itu, kita mau memfokuskan diri kita hanya untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita bilang saat ini kita rasakan ibadah ini bukanlah ibadah yang kita ingini,
ibadah ini terasa begitu tidak nyaman. Ibadah ini terasa begitu tidak mengenakan. Karena semuanya menjadi ribet. Harus buka TV, harus buka HP, pencet YouTube, harus klik ini, klik itu gitu ya. Saya ingat yang tadi saya bilang mama saya begitu kesulitan gitu ya. Karena mama saya jujur tidak mengerti bagaimana buka YouTube, bagaimana harus pencet ini, pencet itu. Ditambah lagi di rumah kami nggak ada siapa-siapa. Jadi hanya mama dan papa. Bapak Ibu, semua yang kita kerjakan saat ini, ibadah yang kita lakukan memang bukanlah ibadah yang ideal untuk kita lakukan. Tetapi mari Bapak Ibu jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel di tengah-tengah keadaan yang tidak enak bagi mereka, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah mereka hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Tetapi mari Bapak Ibu kita kembali bertanya, kalau saat ini kita tidak bisa merasakan ibadah kita dengan penuh sukacita, dengan berpusat kepada Allah, maka mungkin kita harus bertanya, kalau begitu di mana Allah? Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka di Babel, mereka nggak bisa tuh beribadah kepada Allah. Tapi kemudian mari kita bertanya, kalau begitu di mana Allah? Bagi bangsa Israel, Bapak Ibu, Allah itu ya berada di Yerusalem. Allah itu berada di bait Allah di sana, kota yang sudah hancur, bait Allah yang sudah diluluh lantahkan. Tetapi sungguh benarkah Allah itu hanya berada di bait Allah? Allah itu hanya berada di kota Yerusalem. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus ayatnya, masuk 1 Korintus 1 ayatnya yang kedua. Di sana menggambarkan bahwa ibadah Allah itu bukan hanya berada di dalam gedung gereja, tetapi Allah itu berada di antara tengah-tengah orang percaya yang berkumpul menjadi satu. Jadi ketika bangsa Israel, pola pikir mereka yang mengatakan bahwa Allah itu hanya berada di Yerusalem, di dalam bait Allah, itu adalah pola pikir yang keliru. Ketika kita beribadah di rumah, jangan sampai kita berkata Allah itu tidak hadir di rumah ini. Tetapi mari kita kembali melihat bahwa di dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua, maka ketika dikatakan di sana ada orang-orang percaya yang berkumpul menjadi satu, maka disitulah Allah ada, disitulah Allah hadir, dan disitulah yang namanya gereja. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran Allah bukan hanya fokus kepada rumah Allah secara fisik. Kehadiran Allah seharusnya berfokus kepada orang-orang percaya yang berkumpul. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam jemaat mula-mula, mereka tidak hanya beribadah pada satu tempat saja. Mereka beribadah juga berpindah-pindah, kadang di bait Allah, kadang mereka di rumah-rumah jemaat mereka, kadang mereka beribadah di sinagoge. Mereka tidak peduli Bapak Ibu dengan suasana dan bentuk dari ibadah. Tetapi mereka berkumpul menjadi satu di antara orang percaya dan mereka melakukan ibadah. Saudara, seorang teman waktu saya kuliah di saat dia bercerita bagaimana dirinya ketika dia beribadah di gerejanya. Ya, teman saya ini orang Cungpo. Dia berbicara bagaimana mereka itu beribadah. Bapak Ibu, kita tahu negara China itu adalah negara yang kalau gereja itu dibatasi. Ada gereja-gereja yang yang secara legal, tetapi biasanya itu mungkin khotbahnya dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Oleh karena itu gereja-gereja yang ilegal di sana itu juga cukup banyak. Nah, teman saya bercerita ketika mereka itu beribadah di rumah, ya,
mereka sistem ibadah di rumah-rumah. Kalau mungkin kita suka mendengar gereja bawah tanah. Jadi mereka beribadah di rumah-rumah dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Lalu kemudian mereka bernyanyi, memuji Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu dari ibadah yang mereka lakukan, karena mereka ini adalah gereja yang ilegal, melakukan ibadah yang tidak ada izin dari pemerintah, maka mereka itu harus bernyanyi dengan tidak ada suaranya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana harus bernyanyi tetapi nggak ada suara, nggak boleh keluar suara sedikit pun. Misalkan diajak nyanyi lagu sukacita, hari ini kurasa bahagia. Bapak Ibu, bagaimana? Apa yang kita rasakan? Kalau kita disuruh nyanyi begini, diem. Nggak ada suaranya. Bapak Ibu, ini yang dialami oleh teman saya di sana. Mereka nyanyi lagu pujian yang sukacita. Hari ini kurasa bahagia, tetapi nggak ada suaranya sama sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan, ibadah mereka itu adalah ibadah yang sangat-sangat tidak ideal untuk dilakukan. Tetapi apakah mereka kemudian lantas tidak mau beribadah? Apakah kemudian mereka tidak mau lagi bersekutu bersama-sama? Enggak, Bapak Ibu. Mereka justru ketika itu penuh antusias, penuh sukacita, mereka beribadah, memuji Tuhan, meskipun mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Bapak Ibu, ini jugalah seharusnya yang kemudian kita alami, yang kemudian kita rasakan. Bangsa Israel, Yeremia secara khusus, di ayat yang kelima hingga ayatnya yang keenam. Kemudian dia berkata demikian, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Bapak Ibu, ini adalah sebuah komitmen yang Yeremia katakan ketika di awal dia berkata bahwa dia begitu merindukan akan bait Allah, dia begitu merindukan untuk memuji Allah tetapi tidak dapat mereka lakukan. Maka di ayat yang kelima hingga ayatnya yang keenam di sini kita melihat bahwa Yeremia berkata, aku mau komitmen kepada Tuhan. Aku tidak mau melupakan Allah. Aku tidak mau melupakan Yerusalem yang menjadi puncak sukacitanya. Kalau dia melupakan, biarlah tangan ini tidak lagi dapat bekerja. Kalau aku melupakan, tidak mengingat lagi Allah, biarlah lidah ini melekat kepada langit-langit. Bapak Ibu, ini adalah sebuah jawaban, sebuah komitmen yang Yeremia katakan, bahwa aku mau tetap ingat Tuhan, aku mau tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, saat ini ada banyak cara untuk kita beribadah. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di internet ya, di Korea Bapak Ibu ya, di Seoul, gereja di Seoul, di sana mereka juga tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja. Mereka beribadah di luar Bapak Ibu ya, jadi ibadah drive-thru. Mereka ibadah di luar, kemudian mereka bernyanyi, mereka di mobil ya, mereka semua di kendaraan masing-masing ya. Lalu ada pemimpin ibadahnya, mereka beribadah di mobil mereka masing-masing. Bapak Ibu, ini merupakan hanya sebuah cara yang mereka lakukan. Dan kita saat ini adalah juga sebuah cara untuk kita dapat beribadah secara online. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari, bukankah seharusnya kita juga dapat berkata seperti Yeremia, aku mau tetap menyanyikan pujian bagi Tuhan, aku mau tetap ingat akan Tuhan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu, di masa-masa seperti saat ini, kita tidak kehilangan akan Allah, kita tidak kehilangan waktu-waktu kita untuk bersama dengan Allah.
Tetapi biarlah di saat ini kita menjadikan waktu ini untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, untuk kita dapat retreat mendekat kepada Allah. Jangan sampai kita hanya terpaku pada gedung, jangan sampai kita hanya terpaku kepada bangunan fisik, tetapi mari kita memusatkan perhatian kita kepada Allah yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya juga mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama melakukan aplikasi kita untuk proyek ketaatan kita untuk selama 1 minggu ke depan. Mari saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga masing-masing. Beribadah hari Minggu bersama dengan keluarga, dan selesai ibadah saya mengajak kita semua untuk dapat sharing, ya, men-sharingkan berkat apa yang didapat melalui ibadah pada hari itu. Dan jika Bapak Ibu Saudara tidak bersama dengan keluarga, saya mengajak kita semua untuk dapat menyediakan waktu, ya, untuk boleh bisa membuat janji dengan anggota keluarga untuk bisa beribadah hari Minggu di waktu yang sama dan dilanjutkan dengan sharing. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana bangsa Israel ketika itu pun mengalami kehausan, mengalami kekeringan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka begitu merindukan akan bait Allah, tetapi mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Bapa, ketika di tengah-tengah kondisi saat ini, kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak baik untuk kami lakukan, untuk kami jalani hari lepas hari. Biarlah Tuhan di tengah kondisi yang tidak ideal ini, kami boleh tetap bersekutu kepada Tuhan, kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah yang kami lakukan, biarlah itu ibadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan kepada Tuhan, ibadah yang boleh terpusat kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Bapa di waktu-waktu ini, biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh hidup takut akan Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami boleh menjadi taat, menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari saat ini saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nah, jemaat, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, baik melalui transfer di dalam rekening BCA maupun Danamon yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu, beserta juga scan barcode QR yang juga sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa memilih bagaimana cara untuk memberikan persembahan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya mari kita juga mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan untuk mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Silahkan Bapak Ibu memberikan persembahannya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh berdoa, kita bangkit berdiri, kita mau menyerahkan persembahan kita pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini kami boleh kembali memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan pekerjaan yang baik untuk kami. Sehingga pada saat ini kami boleh mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Kiranya Allah yang boleh memberkati persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang kudus, boleh menjadi persembahan yang bermakna bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan juga setiap jemaat-jemaat, tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan boleh memberikan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap para diaken yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Allah juga yang boleh memberikan hikmat takut akan Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami boleh menyerahkan untuk setiap diri kami, jemaat-jemaat Tuhan yang boleh kembali diingatkan akan ibadah. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memaknai ibadah itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memfokuskan diri kami ketika kami beribadah, biarlah kami tertuju kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh beribadah di dalam situasi yang tidak enak saat ini. Sehingga kami boleh Tuhan bertemu dengan Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini juga Tuhan kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang boleh memimpin kehidupan mereka. Tuhan topang mereka, Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan sukacita bagi mereka. Sehingga meskipun keadaan mereka begitu lemah, tidak berdaya, biarlah mereka memiliki pengharapan yang daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk tim formatur saat ini yang sudah terbentuk. Kiranya Allah yang boleh memberikan hikmat bagi mereka ketika mereka mencalonkan setiap jemaat-jemaat Tuhan
untuk duduk di dalam kepengurusan kemajelisan. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat takut akan Tuhan, sehingga biarlah ketika mereka memasukkan setiap nama, Tuhan yang boleh bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk gedung gereja saat ini. Kami bersyukur pembangunan boleh berlangsung, boleh berjalan. Kami bersyukur untuk setiap peralatan yang boleh kami miliki. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin gedung gereja ke depannya, sehingga juga boleh menjadi suatu tempat, suatu wadah untuk jemaat Tuhan boleh bersama-sama berkumpul, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap dana yang masih kurang, yang masih dibutuhkan hingga saat ini. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi, Allah yang beranugerah. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pakai setiap jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki beban, yang memiliki kerinduan untuk boleh bersama-sama ambil bagian di dalam bagian ini. Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka, berikan hati yang penuh sukacita untuk memberi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami ini, doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita diutus ke dalam dunia ini untuk kita boleh menjadi saksinya. Biarlah ibadah yang kita boleh lakukan di rumah saat ini, kita boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita telah masuk di akhir ibadah kita, dan mari kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, suci, Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi memuji nama-Mu. Suci, Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah
Saudara, kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita akan menyaksikan warta berikut ini. Namun Bapak Ibu harus tetap stay karena ada beberapa pesan yang akan disampaikan melalui warta kali ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silakan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk satu orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya.